Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh, yang seperti biasa hadir mengangkat persoalan dan keresahan dalam kehidupan untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Di kesempatan malam hari ini saya percaya sukacita yang daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan pikiran saudara untuk saudara dipersiapkan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, yakni mana yang kita dahulukan, mencari berkat Tuhan atau mencari wajahnya. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan judul dari topik pembahasan kita kali ini, kira-kira mana yang kita lebih dahulukan di dalam kehidupan kita? Mana yang terlebih dahulu kita prioritaskan? Mencari berkatnya kah? Atau mencari wajah Tuhan? Saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang Kristen yang terdidik dengan benar di dalam ajaran firman Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara pasti akan memilih yang terlebih dahulu ialah mencari wajah Tuhan. Namun di dalam fakta, di dalam realita kehidupan sehari-hari, jujur saja, banyak orang Kristen yang hatinya lebih tertuju kepada cuan hari ini, kepada keuntungan, kepada uang, kepada berkat yang berlimpah-limpah, lebih daripada mereka rindu mencari wajah Tuhan. Jadi statement mencari wajah Tuhan terlebih dahulu daripada berkat Tuhan itu memang betul, tetapi di dalam faktanya banyak orang Kristen lebih suka mencari berkat dulu daripada mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu bicara soal mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah saudara rindu mengenal Tuhan? Apakah topik-topik khotbah mengenai pengenalan akan Tuhan itu menjadi suatu yang prioritas di dalam kehidupan saudara? Saya yakin kebanyakan orang pengen mendapatkan berita firman mengenai kunci berkat. Bagaimana diberkati melimpah oleh Tuhan setiap hari, meluap. Bahkan saking melimpahnya berkat itu sampai tumpah-tumpah. Namun saudara perhatikan ayat firman yang disampaikan hari ini, bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa yang baik. Jadi kalau kita sebagai orang tua tahu memberikan pemberian yang terbaik kepada anak-anak kita, demikian juga Bapa kita yang di sorga. Kita yang jahat, kita yang sudah jatuh di dalam dosa saja, tahu memberi yang terbaik bagi orang yang kita kasih. Apalagi Bapa kita di sorga. Ia Bapa yang sangat amat baik. Tetapi jangan salah artikan bahwa kebaikan Tuhan itu bicara Ia akan selalu mengiyakan permintaan saudara, Ia akan selalu menyetujui doa-doa saudara, dan Ia akan selalu mengabulkan apa yang saudara minta. Saudaraku, saya adalah seorang ayah, orang tua dari seorang putri yang baik, yang cantik, dan saya sangat mengasihi anak saya. Ketika anak saya masih 1-2 tahun, dia nggak begitu banyak minta. Dia nggak rewel dengan permintaannya, mau ini, mau itu. Namun ketika ia sudah mulai berumur 3-4 tahun, ia jadi begitu konsumtif. Banyak yang ia inginkan, khususnya mainan, boneka, dan lain sebagainya. Dan tahukah saudara, ketika anak saudara merengek-rengek meminta belikan ini dan itu, terus terang kita sebagai orang tua akan merasa terenyuh, tersentuh hatinya, dan pengen segera memuaskan keinginan hati anak kita. Betul? Saya bisa saja belikan anak saya mainan atau apapun yang ia pengen. Detik saat ia meminta, uangnya ada. Tapi kita belajar satu hal. Secara nggak sengaja saya juga mendengarkan pelajaran-pelajaran parenting yang mendidik bahwa sebagai orang tua itu tidak selalu memberikan apa yang anak minta. Karena tindakan yang seperti itu tidak akan memberikan
didikan yang baik bagi anak kita. Nah, kalau saya saja, Bapa yang berdosa di dunia ini, tahu memikirkan yang terbaik bagi anak saya, bahwa yang terbaik itu tidak selalu pemberian, tetapi menahan diri untuk memberi, itu menjadi yang terbaik bagi anak saya, supaya ia bertumbuh sehat di dalam mental dan di dalam karakternya ke depan. Itu sebabnya juga, saudaraku, harus belajar mengerti bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberikan jawaban doa itu dengan segera, atau Tuhan tidak memberikan jawaban itu persis seperti apa yang kita minta, maka percayalah bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, berkat Tuhan itu sebenarnya tidak perlu dicari. Saat saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara, Tuhan tentu memperhatikan kehidupan saudara sehari-hari, pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu. Tuhan peduli, karena yang paling kita perlu di dalam hidup ini adalah pembenahan karakter. Kalau karakter kita belum dibentuk, belum dibenahi, belum dididik secara pribadi oleh Tuhan, kalau di dalam bahasa teologi itu belum diproses oleh Tuhan, maka ketika kita menerima berkat, berkat itu tidak akan menjadi berkah dalam hidup saudara, tidak akan mendatangkan kebaikan, malah berkat itu akan menjadi celaka dalam hidup kita. Maka ada beberapa khotbah dari pendeta-pendeta besar berkata begini, ada jerat di balik berkat. Berhati-hatilah saudara. Saudara bisa bayangkan, kenapa Tuhan aku masih belum kaya sampai hari ini? Jawabannya simpel. Saudara belum punya mental orang kaya yang sehat, maka Tuhan tidak menjadikan engkau kaya. Karena ketika engkau kaya, engkau akan lupa dengan anak istrimu, engkau akan cari istri baru, atau engkau akan selingkuh, kau punya simpanan di mana-mana. Itu bisa terjadi ketika engkau masih belum memiliki mental seorang kaya yang benar di mata Tuhan. Ketika awal mengikuti Tuhan, saya menyadari banyak doa-doa saya yang selalu dijawab oleh Tuhan. Baru mikirin, sudah dikasih Tuhan. Baru minta sebentar, besok sudah dikasih Tuhan. Kenapa? Karena saya masih kanak-kanak rohani. Sama seperti anak-anak ya. Ketika minta sedikit, ngerengek sedikit, menangis sedikit, langsung orang tuanya tersentuh, membelikan anaknya apa yang menjadi kesenangan hati anak. Tapi ingat, saudara bukan kanak-kanak rohani. Saudara adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan, dan sudah seharusnya saudara bertumbuh di dalam Tuhan, supaya saudara mengerti bahwa yang paling terpenting dari hidup kita itu adalah mengenal Tuhan secara pribadi, di mana karakter kita dibenahi oleh Tuhan. Kita dibentuk menjadi bejana, di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dan kita tidak rusak, kita tidak hancur. Kita adalah bejana yang sempurna yang dibentuk oleh Tuhan. Terus terang hari-hari ini, kalau saya berdoa, dan doa saya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, satu hal yang saya yakini dalam hati, bahwa Tuhan tetap baik. Kalau Ia tidak menjawab doa saya, maka itu yang terbaik dalam hidup saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perbaharui kembali komitmen kita, bahwa apalah arti hidup ini selain daripada kesempatan untuk kita mengenal yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di malam hari ini. Kami percaya Tuhan terus mengajar dan mendidik kami, karena itu yang kami rindukan. Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah teladan kami, Engkau yang menguatkan dan memampukan kami untuk berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, mampukan kami, kuatkan kami, ajar kami, tuntun kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.